Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah, ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan yang tentunya itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk di malam hari ini kita isi waktu kita dengan taklim, yaitu kajian bersama dengan Ustadz Fakhrul Razi. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mengikuti live meeting ini, kajian bersama online, ya, ngaji bareng. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, termasuk keluarga yang ada di rumah, dan jika ada teman atau sanak keluarga yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Razi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo. Sehat nggak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, monggo Ustaz bisa dimulai untuk kajian melanjutkan dari pekan yang kemarin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka sami'un 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah hadratina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'il ulama al-'amilin wal mu'allifin wal musannifin al-mukhlisin wa ila hadratil sahibil al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali thumma ila hadratil Syekh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi thumma ila jami'il masyayikhina wa ma'allimiina wa liman jazana 'allama jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila jami'i hayatina wa min khairin wal akhirah binati wal qabul sayyid rasul syai'ul lana wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan muqaddimah pada Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di paragraf wa khaf. Mungkin tanya apa sudah siap ini? Yang PDF? Belum ya? Ada teman-teman yang bisa meng-share materinya itu. Kalau yang belum punya kitab, kalau sudah punya kitab, ya alhamdulillah. Ya, oke, saya sharekan. Ya, alhamdulillah. Yang punya kitabnya masih di muqaddimah, mungkin di paragraf yang yang kedua dari bawah itu. Wa ghairu khafin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa nafatihi fid darain. Amin.
wa khafi. Nah, ini betul ya. Wa ghairu khafi, dan tidak samar, artinya jelas ya. Anna muzakkirul amma ala quwwati malakatihi wa sa'ati madarikihi. Seorang pemberi peringatan, seorang dai, seorang penceramah, meskipun dia memiliki bakat yang sangat kuat, yang hebat, memiliki pengetahuan yang sangat luas, wawasannya luas, yutaru ila madatin wa'inuhu ala zikrah. Tetapi dia bagaimanapun membutuhkan materi, ya, membutuhkan materi yang akan membantu dia bagaimana menyampaikan peringatan ataupun nasihat. Tetap butuh materi sebagai referensi atau sumber kajian. Wa tumidu dzakiratahu idza amma mubtagha, dalam rangka untuk membackup pengetahuannya, ingatannya, juga mungkin wawasannya ketika sudah berhadapan dengan audien, dengan sasaran dakwahnya, dengan membawa referensi kajian ini akan lebih mudah ya, sehingga tidak sampai menyampaikan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau sifatnya kajian memang harus ada materinya, bukunya atau kitabnya. Kalau sekedar ceramah lepas ya mungkin bisa tanpa menggunakan tema kajian materinya. Fa inni walakin aina tilkal madah al mumidah. Tetapi manakah materi yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi kajiannya? Fa inni lam ara bainal musannafat ala kasratiha ma unlifa li dzikral ammah mustafiyan li syurutil tamah. Saya belum melihat di antara sekian banyak kitab-kitab karangan pertama yang betul-betul memenuhi syarat secara sempurna yang bisa digunakan dalam zikro, peringatan atau memberikan nasihat, yang betul-betul mencakup bi'ayyahu ma'nahu wa yudraku mantuqahu wa magzah, sehingga di mana kitab atau referensi itu bisa difahami maknanya, bisa disahkan atau diambil makna yang tersurat maupun yang tersirat. Wa yakun wafiyan bihajatihim atiyan ala jami' kamaliyatihim, di mana buku itu bisa memenuhi kebutuhan para audien, kebutuhan para pendengar, para pembaca, ya. Mujarradan daqaiqil masaili qaribil ahdi mutawil fayastaqu bihi al-mustir wa yahtadi bihi al-mustir. Buku yang tidak terlalu berbelit-belit atau terlalu mendalam kajiannya, masalah-masalah yang terlalu rinci tidak dikaji atau tidak dibahas, sehingga mudah untuk dipahami, mudah untuk diperoleh oleh masyarakat, dan betul-betul bisa menjadi petunjuk ya, bagi orang-orang yang mencari materi-materi yang betul-betul bagus. Walam adzal ataraqabu min nafa'ati fiq ma yuhdil ila an ra'aitu ba'nama ba'utu fi alami tadris kulla kitabin nafis al-awam at-tiwahar. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, saya terus mencari-cari, saya terus meneliti, ya, dengan tentu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira materi apa yang bisa menenangkan, yang bisa betul-betul dijadikan yang utama dalam mempelajari naskah. Nah, setelah sekian tahun beliau
mengajar, ya, pengalaman selama puluhan tahun. Berbagai kitab sudah beliau baca. Nah, beliau kemudian mengambil kesimpulan. Anna min anfa'i ma yuktabasu min bu'idhatul mu'minin mawadun takhabu min ihya ulumuddin. Bahwasanya materi yang lebih bermanfaat, yang lebih mengena kepada umat, ya, dalam nasihat-nasihat kepada orang-orang mukmin, ya, sebagai bahan renungan bagi orang-orang mukmin, itu adalah tema-tema masalah Ya mesti tahu no berarti Mas. diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana? Ya. Jadi beliau berkesimpulan materi yang sangat atau yang paling bermanfaat, yang paling mengena, yang paling diterima oleh audien, oleh jamaah adalah materi-materi yang beliau ambilkan, sarikan dari kitab Ihya Ulumuddin. Lil Imam Al-Ulam lil Alama Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatu wa ridwan. Kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan karangan Imam Al-Ghazali. Inilah yang menurut Imam Al-Qasimi ternyata materi yang diambil, disarikan dari kitabnya ini sangat-sangat bermanfaat, ya, kepada jamaahnya. Bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi beliau paparkan di awal. Memang kitab ini salah satu kitab istimewa. Bagaimana tidak, ya? Ini kitab rujukan utama, ya, dalam pembentukan karakter, dalam masalah ibadah yang sempurna secara zahir maupun batin. Memang ada orang yang mengkritik, ya, kitab ini. Bahkan sejak zaman setelah Imam Al-Ghazali, ya, di awal-awal itu banyak tokoh-tokoh ulama yang mengkritisi, bahkan dalam tanda kutip mengejek kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada riwayat di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Az-Zabidi, beliau mengutip atau mengisahkan pada zaman setelah kitab Ihya ini mulai dibaca di masyarakat, ya, di abad ke-6 Hijriah, ada seorang ulama, ya, mungkin kurang sepaham dengan Imam Al-Ghazali, kemudian berkomentar negatif tentang kitab Ihya Ulumuddin, tentang Imam Al-Ghazali, bahkan sampai melarang orang membaca kitab Ihya. Nah, orang tersebut kemudian suatu saat bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Rasulullah SAW. Juga ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sementara Al-Imam Al-Ghazali, beliau duduk di depan Rasulullah dan kedua sahabatnya ini. Setelah itu Rasulullah minta diambil ke cambuk. Lalu orang atau ulama yang tadi berkomentar negatif terhadap Imam Al-Ghazali dan juga terhadap kitab Ihya, kemudian Rasulullah diminta untuk dicambuk, dipukul dengan cambuk itu. Orang itu merasa sangat kesakitan di dalam mimpinya, karena jadi dimarahi oleh Rasulullah sudah menghina ataupun meremehkan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, paginya orang atau ulama tersebut masih merasakan bekas-bekas pukulannya itu masih terasa. Bahkan di punggungnya masih banyak bekas-bekas pukulan atau cambukan. Akhirnya beliau beristighfar pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di majelisnya beliau menceritakan mimpinya ini dan minta maaf kepada umat atas
mungkin sikapnya yang keliru dalam memandang kitab Ihya Ulumuddin, dalam memandang Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan hinaan ataupun tanggapan negatif terhadap kitab Ihya yang ternyata mengalami peristiwa seperti itu. Kalau hasil kitab ini kitab yang luar biasa. Kitab yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat ijazahnya. Di Pondok Gading mendapat ijazah kitab Ihya Ulumuddin melalui Romo Haji Ahmad Arif Yahya. Sehingga kitabnya kita bersanad. Ilmu yang kita kaji ini insyaallah bersanad sampai Imam Al-Ghazali. Kalau sudah ke Imam Al-Ghazali, insyaallah sudah akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi pengantar Imam Al-Qasimi, beliau setelah menyimpulkan Ihya adalah materi yang terbaik, kemudian beliau bermusyawarah dengan salah seorang ulama besar pada zaman itu, yaitu Al-Ustaz Syekh Muhammad Abduh. Ya. Summa tafaqa an adaka Imam Hakim wastatlah ra'yahu sahih fi hadzal maram. Jadi Imam Al-Qasimi menyampaikan niatnya, keinginannya menyusun sebuah materi dakwah, materi mauidhah yang betul-betul mengenal di tengah-tengah masyarakat. Dan beliau punya rencana mengambil saripati daripada kitab Ihya Ulumuddin. Maka Syekh Muhammad Abduh sangat sepakat, ya, sangat setuju. Beliau mengatakan atau menyampaikan, memang kita ini sangat membutuhkan materi bimbingan, materi dakwah yang lengkap. Dan itu sepertinya hanya ada pada kitab Ihya Ulumuddin. Dan lebih utama lagi kalau diambilkan saripatinya diringkas supaya masyarakat tidak terlalu berat kalau membaca kitab Ihya secara keseluruhan. Nah, walhasil beliau kemudian berkesimpulan untuk membuat ikhtisar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Di sini juga beliau Imam Al-Qasimi meriwayatkan ada seorang ulama besar di Damaskus yang juga disambati salah seorang ustaz, salah seorang pengajar ketika mengajar kitab Ihya, ya, di majelis umum, mungkin di masjid atau di pertemuan umum, ternyata kesulitan. Tidak semua jamaah bisa memahami karena memang sudah kitab tingkat tinggi. Ya, walhasil, jadi ini di mana di paragraf paling akhir ya. Baris ketiga dari bawah, wa qad tahaqqaqtu bidzalika kamal hazkihi rahimallahu taala rahimallahu wa radiyallahu anhu. Lidzalika azamtu sanata 1323 ala ikhtisarihi fi juz'aini mujazaini ala syaritati salifah. Maka beliau memantapkan diri untuk meringkas, mengambil ikhtisar kitab Ihya Ulumuddin. Nah, usayyiru fiha fi ma tartiba aslihi bila mukhalafah. Jadi urutannya sesuai dengan kitab Ihya, mulai kitab yang Rub'ul Ibadat, Rub'ul Adat, Rub'ul Muhlikat, dan Rub'ul Munjiyat. Terakhir beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala, fal ma'mun nuhdha bil ghayatil matruha wal dhalat manshudah. Wabillahil musta'an wa alaihi tuklan. Semoga niat baik, tujuan baik ini bisa diwujudkan atau diperoleh serta harapan-harapan ini bisa terlaksana dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya. Ya, itu muqaddimah dari Al-Imam atau Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan kitab materi utamanya ya. Kitabul Ilmi, Fadilatul Ilm. Ya. Syawahiduhu minal Qur'ani
ayatun katsirah minha qauluhu azza wa jal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kitab tentang ilmu ya. Kemudian tentang fadilahnya ilmu. Di mana dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Banyak sekali. Misalnya pada surat Ali Imran ayat 18 ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. Qaimam bil qist, yang menjalankan ataupun menegakkan dengan betul-betul keadilan, dengan betul-betul atau dengan benar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana derajatnya orang yang memiliki ilmu. Ya. Ketika Allah menyatakan Allah bersaksi tiada Tuhan selain Dia. Kemudian para malaikat juga bersaksi selain tiada Tuhan selain Dia, Allah. Allah menyebutkan juga wa ulul ilmi. Demikian juga orang-orang yang berilmu, mereka ikut bersaksi, memberikan syahadah, persaksian la ilaha illallah. Kata Pak Mesir, makna syahidallah berarti Allah iklam. Allah menyampaikan, mengabarkan, menerangkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sedangkan malaikat bersaksi dalam arti dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Makhluk-makhluk yang tidak pernah durhaka atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu kemudian menyampaikan ataupun menerangkan kepada umat tentang keesaan Allah, tentang kebenaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang berperan, orang-orang yang berilmu lah yang berperan, sehingga kita semua menjadi paham, bisa mendengar Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bisa mungkin sedikit mengartikan Al-Qur'an. Para ulama lah yang menjelaskan itu semua. Ya. Pentingnya betapa mulianya kedudukan para ulama. Tanpa mereka kita tidak paham ya ajaran agama Islam, karena sudah 100 atau sudah sekian ratus tahun atau 1000 tahun sejak zamannya Rasulullah SAW. Rasulullah beliau setelah wafat digantikan oleh para sahabat, para tabi'in, terus para ulama sejak zaman generasi salaf sampai sekarang. Maka setiap tahun setiap 100 tahun itu ada mujaddid yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amradina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umatnya Rasulullah setiap 100 tahun itu ada mujaddid, ada ulama yang memperbaharui ya, urusan-urusan agama, ilmu agama ya. Setiap 100 tahun ada di abad pertama Hijriah ada Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian di abad kedua ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu mujaddid yang abad kedua Hijriah. Abad ketiga Hijriah ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada juga yang mengatakan Ibnu Suraid. Abad yang keempat ada Imam Al-Baqillani. Ada juga mengatakan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Juga ada yang mengatakan
mengatakan abad keempat ini Imam Al-Isfaraini. Jadi bisa jadi mujtahid lebih dari satu orang. Kemudian abad yang kelima Hijriah adalah Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terus sampai abad yang ke-11 Hijriah ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian abad ke-12 Hijriah ada Sayyid Murtado Az-Zabidi. Ada abad ke-13 Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Adapun mujaddid yang abad ke-14 Hijriah ini masih mukhalaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya Allah alam. Ini para ulama sangat berperan melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahlil ilm. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai persaksiannya dengan dirinya. Syahidallah. Wa sanna bil malaika. Kemudian yang kedua menyebutkan malaikat. Wal malaika. Wa sallasa. Dan menyebut yang ketiga dengan ahli ilmi wa ulul ilmi. Malaika bihada syarafan wa fadla. Dan dengan ini kita seakan-akan tidak atau dilarang ya, atau dicegah mencari kemuliaan, mencari keutamaan dengan bukan karena ilmu. Ya, jadi ilmu yang menjadi sumber ataupun bekal kemuliaan dan keutamaan, bukan harta, bukan jabatan. Maka disebutkan dalam riwayat dalam disebutkan al-Imam Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau ditawarkan apakah memilih ilmu kemudian harta atau kerajaan, beliau memilih ilmu. Dengan ilmu itu beliau mendapatkan semuanya, ya kerajaan, dia seorang raja, kemudian dia juga seorang yang kaya raya, diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan bagi orang yang berilmu dan bagi orang yang beriman dari kalian semua, dan orang berilmu diangkat derajat beberapa derajat. Jadi derajat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau menurut Syekh Wahab Al-Suhaili yang dimaksud dengan derajat di sini al-karamah di dunia was-sawab di akhirat. Di dunia mendapatkan kemuliaan. Para ulama ya betul-betul dimuliakan, dihormati, diagungkan. Ya. Tentu ulama-ulama yang betul-betul zahir wa batinan ini. Belum lagi nanti di akhirat mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Karena termasuk pahala yang terus mengalir atau amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dan bermanfaat itu di tengah umat. Atau dalam hadis kan disebut ilman allamatu, ilmu yang diajarkan, au nasyarahu, ilmu yang dia sebarluaskan. Betapa orang-orang yang beriman dan berilmu punya derajat yang istimewa. Orang yang beriman juga diangkat derajatnya oleh Allah dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman plus berilmu ini makomnya derajatnya lebih istimewa. Berbahagialah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sedikit banyak disyukuri dan mudah-mudahan terus bertambah sebagaimana doa yang diajarkan Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Kita harus terus-menerus menambah ilmu setiap hari.
Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat yang lain, ini di surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu. Tentu jawabannya tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sangat-sangat jelas tidak samanya. Orang yang berilmu ya, di dunia dibutuhkan oleh umat, dimuliakan, lebih-lebih kelak di akhirat. Kemudian waqala ta'ala, innama ya'shallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama yang sudah zahir wa batin. Ulama yang betul-betul ilmunya didasari dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertambah ilmunya dia semakin bertambah takutnya kepada Allah. Selalu berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya digunakan untuk meraih ridho Allah. Khawatir kalau sampai dengan ilmunya dia dibenci atau mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang ilmunya bertambah tapi sikap zuhudnya tidak bertambah, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ya. Kemudian ayat yang terakhir di sini dikutip oleh Imam Al-Qasimi dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa qala ta'ala walau radduhu ila ar-rasuli wa ila amri wa ila ulil amri minhum la'alima alladzina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu kepada Rasul atau kepada ulil amri. Ulil amri di sini ditafsirkan adalah al-ulama. La'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang mengambil, yang beristimbat, ijtihad, mengambil hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah, mereka akan mengetahui hukumnya, mengetahui ketentuan-ketentuannya. Jadi setelah Rasulullah tidak ada, tentu umat manusia, umat Islam bertanya kepada penerus Rasulullah. Ketika masih ada Rasulullah, para sahabat langsung bertanya kepada beliau. Beliau tidak ada pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat, nanti para tabi'in bertanya pada sahabat. Terus jadi generasi setelahnya bertanya kepada guru beliau. Nah, yang mengambil ilmu, yang beristinbat, yang berijtihad daripada hukum ataupun kandungan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya orang-orang yang berilmu, para mujtahid, ya para mujtahid. Di antara makna ataupun pengertian fikihan secara istilah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-aqliyah at-tafsiliyah allati tariquhal ijtihad min adillatiha tafsiliyah allati tariquhal ijtihad atau al-mustanbat ya, dengan ijtihad. Jadi ilmu fikih adalah pengetahuan atau ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang diambil atau diistimbat dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang utama. Dan yang bisa beristimbat tentunya para ulama.
Makanya ada para mujtahid dulu pada masa para imam mazhab disebut dengan mujtahid mustaqil. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi keduanya ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih dan sebagainya. Nah, orang-orang yang memiliki kapasitas khusus lah yang bisa menggali hukum-hukum daripada kitab Al-Quran maupun As-Sunnah. Raddahu fil waqa'i ila istinbatihim wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya bi kasmi hukmillahi ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hukum suatu masalah yang terjadi pada peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat ila istinbatihim, pada ijtihad dan penggalian hukum para ulama. Allah kemudian menempatkan derajat para ulama setelah derajat para anbiya. Berarti ini kedudukan yang istimewa, yang luar biasa. Para ulama disebutkan derajat kedudukannya setelah atau dalam ayat ini peran mereka mengambil hukum, ya beristimbat hukum, disebutkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil ini semuanya menjadi motivasi kita untuk terus menambah ilmu, terus menggali ilmu, karena begitu luas ilmu yang ada dalam agama kita terkait dengan Al-Quran, ulumul Quran, ulumul hadis, yang kemudian bercabang menjadi ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Semuanya sangat melimpah dan sangat banyak. Sementara yang sudah kita pahami, yang sudah kita peroleh, mungkin hanya sekian persen. Hanya ilmu Al-Quran saja kita hanya sekian persen yang bisa, yang memahami, yang paham. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sulfi, hanya ya setetes ataupun 0, sekian persen daripada ilmu yang sudah diwariskan oleh para ulama terdahulu kita. Maka tugas kita untuk terus menambah ilmu, mengkaji ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah, oleh para penerus beliau, para ulama kita. Nah, punten, gimana ini, apa dilanjut? Mungkin ada yang mau bertanya? Barangkali silahkan sebelum dilanjut. Lanjut saja. Yang mau bertanya boleh raise hand. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa lanjut Ustaz. Oke. Sebelum kita membaca baris bawahnya, kita ada sekitar tambahan betapa derajatnya seorang yang berilmu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Jadi ulama-ulama dari umatku, dari kalangan umatku, itu derajatnya atau kemampuannya seperti para nabi di kalangan Bani Israil. Ini itu ada riwayat suatu saat Imam Abu Bakar Asyibli, beliau tertidur di Masjidil Aqsa. Dalam tidurnya itu beliau bermimpi. Beliau bermimpi melihat Rasulullah dengan para sahabatnya, kemudian juga para nabi-nabi terdahulu. Ya. Ada para nabi terdahulu ikut dalam majlis itu. Nah, yang duduk maksudnya di tempat yang tinggi itu hanya Rasulullah, yang lainnya di bawah semua. Nah, dalam situ kemudian Nabi Musa alaihissalam
berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, kamu mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama-ulama dari kalangan umatmu seperti para nabi di kalangan Bani Israil. Apa dimaksud kamu? Kamu mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh Imam Al-Ghazali didatangkan di tengah-tengah majelis itu. Panggil Al-Ghazali, panggil. Ya, Imam Al-Ghazali didatangkan, beliau ikut duduk di tengah majelis para nabi. Ini ada di antara umatku, di antara ulama di kalangan umatku. Silakan kamu buktikan nanti, kata Rasulullah. Kemudian Nabi Musa bertanya pada Imam Al-Ghazali, Masmuk, siapa nama kau? Imam Al-Ghazali menjawab dengan jawaban yang cukup panjang. Ismi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi dan seterusnya. Nabi Musa kemudian menyalahkan Imam Al-Ghazali. Kamu ini saya tanya satu, jawabannya banyak sekali. Kan cukup namamu siapa, cukup itu, jangan usah panjang-panjang jawabannya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, saya kan niru panjenengan. Panjenengan juga ditanya sama Allah dalam Al-Quran. Ada ayat ketika Allah bertanya pada panjenengan, wa ma tilka biyaminka ya Musa. Itu apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Panjenengan jawab, qala hiya soya atau aku alaiha wa aghshubiha ala ghanami wa liyaka ma'arif ukra. Panjenengan jawab panjang sekali, padahal ini bisa jawab ini tongkat. Panjenengan jawab hiya soya adalah tongkatku. Aku berjalan dengan tongkat ini. Tongkat ini bisa untuk menghalau binatang dan lain sebagainya. Kan jenengan juga ditanya sama Allah sekali tapi jawabannya panjang. Nah, saya juga jenengan tanya sekali ya, jawabannya panjang sama seperti jenengan. Nah, kata Rasulullah, inilah salah satu bukti betapa ulama-ulama di kalangan umat Rasulullah luar biasa hebatnya sehingga disebutkan ka'ambiya Bani Israil. Nah, ini derajat para ulama. Nah, kemudian kita baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal akbar, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara hadis yang menjadi bukti atau yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhihu rusdahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah memberikan dia pemahaman dan mengilhamkannya kebenaran. Salah satu indikasi seseorang itu menjadi orang yang baik, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, berarti dia diberikan pemahaman atau kepahaman tentang agamanya, mengerti agama, mengerti hukum-hukum agama, terutama yang berkaitan dengan ilmu ibadah, kemudian ilmu akhlak, ilmu akidah dan sebagainya. Ini termasuk tanda orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Nah, kalau kita katakanlah belum memahami ilmu-ilmu agama, sebenarnya sangat minim hanya sangat sedikit sekali, maka kita harus berikhtiar sekuat tenaga untuk terus tafakuh fiddin. Jadi Allah memang yang memberikan pemahaman kepada kita, tapi kita pun harus berusaha berikhtiar untuk tafakuh. Maka dalam ayat lain kan, dia tafaqahu fiddin, agar mereka melaksanakan tafakuh, pendalaman, pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Nah, kita ikhtiar belajar mengaji, maka Allah yang akan memberikan ilmunya. Mungkin ada orang yang awalnya
paham. Tapi semangatnya luar biasa. Allah membuka atau memberikan futuh pemahaman kepada dia sehingga bisa memahami dengan pemahaman yang luar biasa. Bisa jadi belajarnya sebentar, tetapi ilmunya dapat banyak. Seperti halnya sahabat Abu Hurairah, kan beliau hanya hidup bersama Rasulullah kurang lebih mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Beliau masuk Islam, kalau tidak salah sudah tahun ke-6 Hijriah. Beliau hanya 4 atau 5 tahun hidup bersama Rasulullah, atau menangi Rasulullah. Tetapi hadisnya paling banyak. Beliau meriwayatkan 5.000 lebih hadis dari Rasulullah SAW. Perawi hadis paling banyak adalah sahabat Abi Hurairah. Artinya ini beliau ngajinya sebentar, dapat ilmu dari Rasulullah sangat banyak. Bisa meriwayatkan 5.700 lebih, 5.374 ya, hadis dari Rasulullah SAW. Ini tentu sesuatu yang berkah. Beliau mendapatkan keberkahan, ya di antara rasanya didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita mau ngaji para ulama, orang yang sepuh-sepuh, para habaib, ya, maka insya Allah ketika beliau mendoakan kita dengan luar biasa doanya itu, bisa jadi kita mendapatkan bahan ilmu buka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ngajinya sekali, mungkin hanya beberapa menit, ketika Allah sudah membuka ilmunya, maka akan mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit lagi, al-ulama qala sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wa ma'lum annahu la rubata fawqa nubuwah. Jelas atau sudah dimaklumi, tidak ada derajat yang lebih tinggi di atas para nabi. Maka wala syarafa fawqa syarafil warasah litilkar rutbah. Maka tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris derajat tersebut. Derajat nabi paling tinggi. Ya. Maka pewaris derajat nabi ini tentu sangat mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada yang mewarisi derajat yang tinggi, yaitu para ulama. Karena ulama disebut warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Jadi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ini semuanya menjadi motivasi atau targhib kita untuk terus menambah ilmu. Kalaupun kita belum menjadi ulama, bisa jadi mudah-mudahan ada anak cucu kita menjadi ulama. Ya. Banyak beberapa ulama besar juga lahir dari keluarga biasa. Tetapi karena orang tuanya mujahadah, orang tuanya cinta ulama, orang tuanya terus memohon pada Allah, kemudian dzurriyyahnya diangkat menjadi orang besar, menjadi ulama-ulama besar. Sementara sampai di hadis yang kedua, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Rozi. Untuk teman-teman barangkali ada yang kepingin disaringkan, ada yang ingin ditanyakan seputar dengan keutamaan ilmu, monggo bisa melalui chat atau raise hand. Silakan, on kamera juga boleh. Yang mau bertanya silakan. Bunia? Biasanya Mbak Nia ini ada aja gitu ya. Ada aja yang ditanya gitu ya. Ada yang ditanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya boleh Ustadz nggih. Mungkin barangkali di luaran sana tanya nggih. Apakah ilmu itu yang harus dipelajari hanya seputar ilmu agama, ya, atau
Oke, atau boleh ilmu umum. Baik, next Mbak Ana Mufida ini mau bertanya, sudah mengacungkan tangan sama Bu Eli Klojen. Oke, silakan untuk Bu Ana Mufida bisa on kamera. Matur nuwun. Oke. Pangapunten, saya ndak usah on kamera, kondisi darurat. Tidak apa, suaranya bisa masuk. Nggih. Nyun sewu Ustadz Farul Razi, ini masih terkait dengan masalah al-ulama warasatul anbiya dan kondisi di Kota Malang yang mungkin sedikit berbeda dengan di beberapa kota yang lain. Di Malang itu kan ada beberapa kelompok yang sangat-sangat boleh saya katakan mengkultuskan para habaib keturunan Rasulullah. Di sini saya ingin mohon pendapat dari Ustadz Farul Razi terkait dengan kedudukan para ulama di bawah Nabi, karena beliau adalah warasatul anbiya tadi, dan bagaimana dengan kedudukan para habaib yang juga beliau adalah keturunan Rasulullah, karena kalau para habaib ini juga ulama berarti itu jelas artinya beliau berada di bawah, derajatnya di bawah Rasulullah, di bawah para nabi, di bawah nabi. Tetapi karena kan secara manusiawi, secara kudrat manusia itu kan tidak semuanya Orang Arab maksudnya. Tidak semuanya memiliki derajat sebagai ulama, tidak semuanya. Nah, katanya dengan kedudukan para habaib ini yang kadang-kadang kalau menurut saya terlalu berlebihan untuk mengkultuskan dari beberapa golongan yang saya tahu di seputaran Malang itu ada yang sangat-sangat sampai ada yang ngapunten, kadang ada yang sampai mengalahkan para ulama yang justru sangat-sangat lebih alim, sangat alim dari keilmuannya, tetapi boleh dikatakan dikalahkan dengan beberapa orang yang dikatakan sebagai habaib, yang sampai ada gini yang mengucapkan beberapa orang yang mendirikan Indonesia itu adalah para habaib, tetapi seperti kelompok-kelompok tertentu yang notabene-nya saya nggak sebutkan nama-nama beberapa ulama, itu semuanya hanya misalnya boleh dikatakan peran pembantu, tetapi yang peran utama dalam mendirikan Indonesia, kemerdekaan dan sebagainya itu para habaib ini. Sampai boleh dikatakan menjatuhkan para ulama yang kedudukannya sebenarnya sangat-sangat mulia dan boleh dikatakan terbukti alim. Seperti itu. Matur nuwun Ustadz, mohon pencerahannya, pendapatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait ilmu yang perlu dipelajari. Kalau yang Imam Al-Ghazali kan beliau membagi dua, ala ilmu yang masuk kategori fardu ain. Ada ilmu yang masuk kategori fardu kifayah. Ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan amaliyah yang utama, yang pokok, maka itu masuk fardu ain. Semuanya harus belajar. Ilmunya wudu, ilmunya sholat, ilmunya puasa, semua umat Islam harus belajar. Ya. Itu masuk ilmu akidah dasar, ilmu fikih dasar yang untuk tujuan untuk kelangsungan agamanya dia, amaliyah melaksanakan agamanya wajib, ini termasuk fardu ain. Nah, mungkin di antara ilmu-ilmu yang katakanlah dengan ilmu agama, itu ada ilmu-ilmu yang pendukung seperti bahasa Arab, mungkin ilmu tafsir, ilmu faraid, macam-macam ya. Itu juga tidak semua orang bisa mempelajarinya. Tapi yang berkaitan dengan ibadah utama yang fardu ain, yang wajib itu fardu ain. Kemudian kalau yang fardu kifayah, utamanya yang ilmu umum ya, ilmu matematika, fisika, ekonomi, ini semuanya masuk fardu kifayah. Kalau niatnya baik, juga insya Allah akan termasuk ibadah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan fenomena ulama dari kalangan habaib maupun kalangan non habaib, ya
ulama masyarakat Indonesia, utamanya di kalangan Nahdiyah, memang justru sangat-sangat takzim kepada para habaib. Ya. Katakanlah yang paling hormat dengan para ulama, para habaib justru dari kalangan, mohon maaf istilahnya An-Nahdiyah lah kalau kita realnya. Memang kalau para habaib ketika dia juga seorang alim, berarti dia poinnya dua. Pertama, poin mewarisi nasab Rasulullah. Ya. Yang kedua, mewarisi ilmunya Rasulullah SAW. Kalau para ulama non habaib, dzurriyyah Rasulullah, berarti hanya mewarisi dari sisi ilmunya, warasatul ilm dari Rasulullah SAW. Tentu yang mewarisi dua sisi, ilman wa nasaban, ya tentu lebih sempurna, lebih komplit dibanding dengan yang mewarisi hanya dari sisi ilman saja. Sebaliknya juga kalau hanya sisi nasaban saja, tapi tidak ilman, hanya sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi tidak memiliki ilmu, juga tidak sempurna seperti itu. Nah, adapun ini kan di masyarakat dan fenomena ya, juga tidak lepas dari imbas ya kurang lebih ya, mungkin terbelahnya umat Islam di Indonesia sejak adanya pilpres itu. Ya, ada ulama-ulama yang mungkin ya katakanlah mendukung tertentu, yang kelompok ini mendukung calon tertentu. Hanya apa? Terjadi semacam dikotomi. Ya. Seakan-akan yang kelompok ini tidak menghormati ini, yang kelompok ini memusuhi ini. Sehingga semuanya saling mengklaim, ya, saling mengklaim seperti itu. Nah, padahal kalau kita mau bicara jujur, bicara dengan hati nurani yang bersih, yang netral, kita harus menghormati semuanya, ya. Menghormati semuanya, menghormati habaib. Syukur-syukur mereka yang nasaban wa ilman. Ya. Kalaupun ada habaib yang tidak ilman, yang hanya nasabannya, kita tetap menghormati. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menghormati para ulama yang bukan dzurriyyah Rasulullah karena memang mewarisi ilmunya Rasulullah sebagai warasatul anbiya dari sisi ilmiah, dari sisi ilmunya. Kita harus menghormati dua-duanya. Tidak boleh kemudian Nafikan. merendahkan salah satu pihak. Lebih-lebih secara terbuka, komentar di media sosial, saling menjelekan ini, menuduh ini, akhlak yang sangat tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Kalaupun kita punya rasa ta'zim yang lebih kepada tokoh tertentu, baik karena guru langsung yang mengajari kita, yang membimbing kita, maka itu hak pribadi kita. Kita hormat secara pribadi dengan beliau. Ya, kita mendoakan terus beliau, itu hak kita. Baik dari kalangan dzurriyyah maupun non-dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi secara terbuka tidak boleh kita menjelekan, merendahkan, menghina siapapun. Jangankan para ulama, jangan para habaib. Merendahkan sama muslim saja tidak boleh. Kafa bil mar'i isman ayyahqira akhahul muslim. Seorang itu sudah dianggap berdosa ketika menghina, meremehkan, merendahkan sesama muslim, apalagi ulama yang mereka remehkan. Terlepas perbedaan pandangan politik maupun pandangan kebangsaan, ya tidak boleh diremehkan, tidak boleh dicaci, dihina. Sangat besar kesalahannya, dosanya sampai mencaci maki ulama. Meskipun tidak sepaham dengan pandangannya, terutama pandangan politik. Tetap kita hormat sisi ilmunya, keulamaannya, kemudian sisi terlebih yang dzurriyyah Rasulullah. Kalaupun kita tidak hormat secara karena sama orang biasa lah, bukan ulama, kita pun juga harus menghormati. Ya, harus saling menghormati. Itu ajaran agama, ajaran Rasulullah. Ya secara umum kan, laisa minna man lam yarham sabirona wa lam yuqir kabirona. Yang tidak sopan, yang tidak hormat kepada yang lebih senior, yang lebih sepuh, ya enggak diakui umat oleh Rasulullah. Yang sepuh, yang lebih senior enggak sayang sama yang lebih rendah, lebih kecil, enggak diakui umat oleh Rasulullah. Wah, ini bahaya. Seperti itu saya kira seperti itu. Ya.
Kalau pandangan saya seperti itu. Tentu teman-teman ataupun yang lain punya pandangan secara pribadi, monggo. Iya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada yang lain tadi dari Klojen sepertinya. Bu Eli atau Bu Ana? Silakan. On mic, monggo Bu Ana atau Bu Eli tadi ya dari Klojen. Sepertinya tadi Raisen juga. Silakan. Kula mboten Bu, insyaallah sudah jelas. Oh, sudah jelas. Baik, terima kasih Mbak Eli. Oke. Mungkin teman-teman yang lain? Kalau enggak ada, boleh saya tanya lagi? Mau udah mau izin? Boleh Bu Ana, silakan. Saya ikut sharing, mungkin yang lain juga bisa berpendapat, monggo. Ya, silakan Bu Ana. Oke. Ustadz, ini satu lagi. Saya sedikit penasaran dengan beberapa awal tadi kan penjelasan matur dan juga saya juga sering dengar terkait dengan masalah sanatnya ilmu. Artinya gini, ketika kita belajar ilmu, kemudian kita mengajarkan, ada beberapa ustadz yang matur kalau kita mengajarkan ilmu maka perlu kita mengetahui sanatnya yang jelas. Artinya ilmu itu dapatkan dari mana, beliau gurunya siapa, dan seterusnya, sehingga apa yang kita dapatkan itu menjadi, kalau sarannya jelas, maka dari segi manfaat, barokah, dan sebagainya itu akan lebih afdol, lebih utama. Nah, kalau misal kita belajar suatu ilmu dari buku, dari internet, dari YouTube, dan sebagainya, kemudian dari semua yang kita dapatkan itu kita ajarkan kepada jamaah kita, seperti kita ini para penyuluh, kita dapat bahan-bahan dari internet, kemudian beberapa buku yang dijual bebas, tapi kita tahu siapa pengarangnya jelas, artinya dari kelompok mana-mana kita sudah bisa memilah, kemudian kita jadikan bahan sebagai materi untuk kita ajarkan kepada jamaah kita. Nah, terkait dengan masalah kebarokahan dan sebagainya dengan sanad tadi, apakah itu berpengaruh cukup besar terkait dengan apa yang kita ajarkan? Karena banyak orang yang gini, cuman belajarnya kitab itu dari mana? Sanadnya siapa yang ajarkan siapa? Kalau sanadnya jelas itu tidak boleh. Nah, ada beberapa yang kelompok tertentu yang seperti itu. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Memang ada ulama yang berkata, kalau tidak salah Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnad min din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad atau sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad keilmuan, maka laqala akan berkata man, siapa saja, syaa yang ingin berkata. Akan berkata ma syaa, apa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Kalau tanpa ada sanad, orang bebas boleh ngomong, siapa saja boleh ngomong apa saja. Ini berarti dalam hal ilmu agama, sanad itu sangat penting. Nah, maka kalau ulama-ulama terdahulu luar biasa sampai menyusun kitab-kitab yang sanadnya mulai gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, kalau di pondok-pondok salaf, ya rata-rata sanadnya bersambung kepada ulama-ulama salaf, ulama sampai kepada Rasulullah. Karena rata-rata yang nanti kalau tidak santunya Hasyim Asy'ari, ya, yang juga tersebar di Indonesia banyak tempat ini, kalau sudah ketemu dengan Hasyim Asy'ari, ke atasnya sudah jelas. Baik Syekh Khalil, kemudian Syekh Mahfud Termas, Imam Nawawi Al-Albani, Syekh Zaid Dahlan, terus nanti akan sampai ke Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, Imam Al-Baqillani, sampai kepada Imam Al-Asy'ari, Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Nah, untuk lebih berkahnya ilmu yang kita ajarkan, memang kita harus punya guru yang bersanad. Jadi yang guru utama yang kita ambil ilmunya, baik itu yang secara khusus bisa di pondok atau majelis taklim. Misalnya ada Majelis Habib Soleh Al-Idrus, beliau sarannya ke Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seterusnya.
Kemudian seperti di Pondok Gading jelas adanya ke Romi Yahya, ke Mbah Ihsan Jampes, ke Syekhana Khalil, Bangkalan, dan seterusnya. Rata-rata semuanya punya sana. Jadi meskipun tidak ngaji secara khusus di pondok, minimal kita punya guru yang jelas sanadnya itu. Memang afdolnya ya dapat sanad plus dapat ijazah dari guru kita. Nah, adapun setelah itu, setelah kita punya guru pembimbing, mungkin kita menambah ilmu dari berbagai sumber, misalnya dengan baca buku, baca kitab, ataupun baca dari sumber internet. Minimal kita sudah punya semacam panduan. Jadi, garis besar bagaimana cara memahami, menyikapi sebuah ilmu. Kalau sudah punya pembimbing, punya guru yang bersanad tadi, kita sudah punya bekal, sehingga ketika baca sebuah artikel, baca sebuah buku, kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang arahnya betul, yang tidak. Nah, kalau sekarang mungkin mohon maaf, istilahnya yang ngambil sumber dari internet yang kemudian sanadnya tidak jelas, lebih terkait dengan masalah akidah yang berbahaya. Ini yang kemudian melahirkan orang-orang yang berpandangan yang sempit seperti itu, mudah mengkafirkan, mudah memfitnahkan, menyesatkan, karena informasi yang dia terima sementara ini masih kosong, masih blank, belum ada ilmu yang sudah ditanam oleh para ulama. Adapun kalau sudah punya guru, kita sudah punya, istilahnya sudah mantap lah, ilmu yang kita peroleh itu untuk menambah hasanah wawasan kita. Saya kira mungkin seperti itu. Ya. Kan kita nggak mungkin cuma ngaji langsung kan kayak kita guru kita nggak kemana-mana, ya tidak mungkin. Ya. Syukur-syukur semakin banyak gurunya semakin lebih utama. Imam Bukhari itu kan gurunya 1000 lebih gurunya ngajinya. Nah, kita bisa ngaji Malang ini kan majelis setiap pojok, setiap wilayah ya ada majelis talim ya. Masya Allah. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz. Mungkin masih ada lagi teman-teman? Usul aja, Bu Mahmudah usul. Usul. Bukan maksudnya, kita kan sudah 2 kali pertemuan yang dengan Ustaz Fathur Razi ya. Mungkin memulai ngaji kita langsung dulu untuk penulis buku. Mudah-mudahan yang kita pelajari ilmunya sampai gitu loh. Jadi langsung ngaji gitu. Jadi kita Fatihah kepada penulis buku, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmunya kita dapat berkahnya. Baik, oke. Terima kasih Bu Nia. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ada lagi yang lain? Sedikit nggih Ustaz. Sudah. Oke, baik Ustaz Hamil, silakan. Ya terkait dengan bab ilmu ini kan ada adab menuntut ilmu, nggih. Ini mungkin salah satu unsur bagaimana ilmu itu bisa berkah gitulah. Ini termasuk terjadi pada diri saya sendiri. Iya. Kalau sudah ini kan kita niat menuntut ilmu ngaji niki nggih. Ya niat sebetulnya memang niat ngaji lah, karena kondisi terus virtual, kadang di rumah itu disambi, akhirnya kadang adab-adab ini terlupakan ya disambi. Ya terutama saya misalkan kayak gini ngomong nggak pakai kerudung ya. Ya ngomong bayi terus ya semacam itulah mungkin lah. Tentang adab ini bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Kalau adab memang untuk kesempurnaan, untuk menyempurnakan kesempurnaan plus keberkahan. Memang ada kan situasi-situasi yang ideal. Ideal itu kita ngaji ya, punya guru, selain di hadapan guru langsung ya, atau di majelisnya ulama si fulan hadir betul-betul, itu yang ideal. Sementara di kondisi tertentu, apalagi sekarang musimnya daring ya, maka kita di dalam majelis yang sangat terbatas seperti ini ya. Maka adapun adab-adab yang kita jaga yang minimal lah, yang minimal mungkin
posisi pun tidak bisa tumaninah duduk anteng di depan kitab, ya kita minimal tidak sampai mungkin buka kalau buka aurat ya. Terlebih kita karena kita menyebut nama-nama para ulama, membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, sehingga lebih afdolnya. Yang batas minimal lah, batas minimal itu kita jaga seperti itu. Insya Allah akan lebih berkah. Nah, kalaupun tidak bisa, terpaksa misalkan pas anaknya rewel macam-macam, atau pas dia punya ada situasinya tidak memungkinkan, sebenarnya tidak bisa menjaga adab, masih alhamdulillah masih dapat mendengar ilmu, masih kemasukan lah, itu daripada dengar yang macam-macam seperti itu. Ya. Baik, Ustaz Rozi, terima kasih penjelasannya. Insya Allah bisa dipahami. Ya, untuk kirim Fatihah kepada mu'alif, kepada guru-guru, insya Allah sudah Bu ya, di awal ya. Sudah kita Iya. Kita kirimi semuanya. Iya, iya, Ustaz. Nanti biar lebih sempurna kita kirimi semuanya, kita kirim Fatihah. Yes, biar dapat berkahnya. Baik, teman-teman yang lain silakan. Barangkali masih ada yang pengen disampaikan atau pengen ditanyakan. Jika tidak ada, enough ya. Oke, sudah enough ya. Oke, baik. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustaz Rozi tadi tentang bagaimana keutamaan ilmu, mudah-mudahan bisa kita serap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Okay. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa men-share ya, menyampaikan juga kepada jamaah yang lain, sehingga ilmu yang kita dapat ini tidak hanya stop sampai di kita, tapi juga kita sampaikan kepada yang lain agar sebagaimana yang disampaikan Nabi, balighu anni walau ayah, insya Allah ini tadi sudah banyak ayat yang disampaikan. Sayang sekali kalau tidak kita transferkan ke orang lain. Baik, terima kasih atas kehadiran semua ya, Ustaz Fakhrul Razi terutama atas kesediaan waktunya, juga teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan ini, ngaji bareng ini senantiasa istiqomah dan dijadikan dicatat Allah sebagai bagian dari amal soleh-solihah kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa itu videonya dibuka pas terakhir, jadi bisa difoto. Kalau misalnya nggak ada videonya, bisa foto kayak Bu Ana. Mohon maaf, ini di live streaming nanti kita